Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dan juga berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, topik ngopi kita pada hari ini yaitu teman-teman setan. Nah siapa teman-teman setan itu Pak Ustadz? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pada kesempatan bahagia ini agak ngeri-ngeri sedep teman-temannya ngomong setannya jangan madep sini ngapa? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika iblis itu dapat vonis diusir dari surga karena membangkang perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Ketika diusir itu, iblis punya permintaan. Permintaan pertama, anzirni ila yaumi yub'asun. Tunda kematian saya sampai hari kiamat. Maka iblis itu, setan itu sampai kiamat enggak mati. Dulu kalau kita nonton sinetron Mak Lampir, enggak mati-mati. Memang sampai kiamat enggak mati setan. Kemudian permintaan kedua, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Yang kedua, berikan kesempatan saya untuk nyari teman sebanyak-banyaknya. Permintaan iblis dikabulkan oleh Allah. Dikasih umur panjang, diminta atau dipersilahkan untuk nyari teman sebanyak-banyaknya. Nah kira-kira ini kita termasuk kawan atau lawan?
ngakunya lawan ya, ngakunya, cuman takutnya ada perilaku yang ternyata menyebabkan kita ini jadi temennya. Ada keterangan dalam Durratun Nasihin, walaupun kitab ini banyak dikritisi oleh para pakar ahli hadis. Ketika itu iblis datang pada Rasulullah kemudian ditanya. Kalau bahasa kita begini, iblis, temen lu siapa aja? Kata orang Betawi gitu ya. Temen kamu itu siapa saja dari umatku. Kalau orang lain bukan urusan, ini yang jadi persoalan adalah dari umatku, dari umat Islam yang jadi temennya setan itu siapa? Iblis menjawab yang pertama, hakimun jairun, seorang pemutus persoalan, seorang hakim tapi tidak adil, zalim. Jangan sampai ada fulus mulus, enggak ada fulus. Jangan maksudnya setiap orang yang punya persoalan kemudian ada yang memutuskan, kok memutuskannya dengan tidak adil, itu salah satu dari temennya. Itu bukan hanya menimpa hakim, kita juga bisa jadi. Kita kadang mohon maaf Bu, yang punya anak lebih dari satu, itu kadang ada kecenderungan terhadap satu anak. Terus anak yang lain kayak dianaktirikan. Lah ini berarti kan tidak adil dengan anak. Lah orang yang punya perilaku tidak adil itu dikhawatirkan jadi temennya. Hati-hati Bu ya. Asal yang deket dikasih, kalau jauh enggak. Maksudnya itu misalnya umpama kita ada yang jadi RT, RW, biasanya kan ada bantuan apa itu? Yang dekat dikasih, yang dekat sama dia maksudnya, yang senengannya dikasih, yang enggak senengnya, wes hati-hati. Ini bukan hanya RT doang, ya kita semua bisa jadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ghaniyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong aja jadi temannya setan, kalau yang miskin sombong gimana? Udah. Lah iya, orang kaya yang sombong aja jadi temannya setan, apalagi orang. Lah kalau orang kaya sombong kan masih agak pantas-pantasan ya. Lah kalau miskin sombong, yang disombongin apa? Ini ya, kemiskinannya. Ini yang jadi persoalan adalah bukan status kaya miskinnya, kesombongannya. Itu kan yang menyebabkan iblis terusir dari neraka kan, dari surga kan itu kan, kesombongannya itu. Yang ketiga, tajirun khainun, pedagang pebisnis yang tidak jujur. Apakah hanya pedagang tok? Ya enggak semuanya. Yang jadi persoalan intinya itu tidak jujurnya, bukan pedagangnya. Cuman kalau seorang pedagang yang tidak jujur, efeknya lebih luas daripada yang bukan pedagang. Apalagi pedagang dalam skala besar, pebisnis dalam skala besar, dia tidak jujur. Dan memang rata-rata mohon maaf, kadang pedagang itu untuk jujur itu abot Bu ya. Umpama ibu itu jualan kerudung modalnya 50.000. Kemudian ibu jual biasanya kan ya untung kan 100% ya. 100. Begitu ada yang nanya, ini berapa Bu? 160 ya. Jangan, modalnya aja belum dapat, padahal udah dapat 10.000 loh. Ya Allah, siapa lagi teman setan? Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait teman-teman setan. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut tadi sempat terputus Pak Ustadz terkait siapa saja teman-teman setan. Terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menerapkan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon bertanya Pak Ustadz. Perkenalkan saya Ibu Siti Suiroh. Mohon bertanya Pak Ustadz, apa sih sebenarnya syaitan itu? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang kedua tadi dari Ibu Siti. Kita udah ngomongin dari tadi teman-teman setan. Tapi sebenarnya apa sih setan itu Pak Ustadz? Kemudian tadi pertanyaan pertama dari Ibu Sulastri. Salah satu teman-teman setan adalah memutus persoalan secara tidak adil. Tadi Pak Ustadz sempat mention di segmen pertama. Nah, sebenarnya gimana cara menerapkan keadilan untuk diri sendiri dan juga orang lain? Silahkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpu TV dimanapun berada, pertanyaan yang pertama, bagaimana menerapkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain? Karena yang tidak adil itu jadi temannya setan, biar kita tidak jadi temannya setan. Bagaimana menerapkan keadilan untuk diri sendiri? Kadang kita dengan diri sendiri aja nggak adil. Maksudnya gimana? Bahwa dalam tubuh kita ini masing-masing punya hak. Lah orang yang menempatkan sesuai porsi dan haknya itulah yang adil. Mata ini punya hak untuk istirahat. Lah kok buat melek aja, buat scroll medsos. Enggak tidur-tidur. Itu berarti zalim dengan mata. Perut ini ada haknya untuk diisi. Lah kok dia puasa terus berarti ya zalim dengan perut. Ada haknya juga perut ini istirahat. Tapi kok dia makan aja, itu berarti enggak adil dengan perut. Badan ini ada, seluruh badan ini ada haknya untuk istirahat. Lah kok kerja diporsir berarti ya enggak adil dengan badan. Tapi sebaliknya badan ini punya hak untuk digerakkan tapi kok mager. Biasanya kan bahasanya emak-emak lagi mager. Apa mager? Bikin pager. Malas gerak, apalagi hujan pagi-pagi, hari libur lagi ya. Anak-anak di rumah, suami di rumah, stok belanjaan ada. Ya Allah. Jadi menempatkan sesuai dengan porsinya itulah adil untuk diri sendiri. Lah kalau untuk orang lain yang tinggal kita ambil kaca. Kalau ini enak buat saya, insya Allah enak buat orang lain. Kalau ini nyakitin buat saya, insya Allah ya nyakitin buat orang lain. Kalau saya ngomel-ngomel begini, kalau saya diomelin kira-kira sakit hati apa enggak? Gampang-gampangannya begitu. Nah, balikin ke diri sendiri. Itu menerapkan bagaimana berusaha adil. Dan adil terhadap anak-anak kita itu enggak harus sama loh. Tidak menerjemahkan adil itu semuanya sama rata, enggak. Umpama kita punya anak yang satu kuliah, SMA, SMP, SD, TK. Berarti 5 ya masih sekolah semua. Karena kita pengen adil, semuanya kita kasih uang jajan 10.000. Lah yang kuliah yo pusing, 10.000 dapat apa? Lah yang TK jajan dianterin pulang pergi dibawain makanan, seneng. Adil itu belum tentu harus sama persis, disesuaikan dengan porsinya, itulah disebut dengan adil. Cuma kadang adil itu kita udah berusaha untuk adil, tapi kadang menurut orang lain belum tentu. Orang yang mendapatkan sesuai dengan keinginannya dia akan bilang adil,
Tapi kalau dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, pasti dia bilang nggak adil nih. Nah, itu normatif memang. Kemudian yang kedua, tadi setannya udah dibahas teman-temannya, lah setan sendiri dulu siapa? Apa kalau kita nonton di TV, mak lampir, gerandong, sundul bolong, apakah itu bukan? Itu mungkin ya rekayasa imajinasi sutradara pembuat film. Kalau dilihat dalam definisinya, setan itu kan berawal dari iblis. Iblis itu makhluk Allah yang tercipta dari api. Khalaqtahu min ana khairu minhu khalaqtahu min tin wa khalaq min nar. Yang memiliki sifat membangkang, melawan, durhaka, menyesatkan, menjauhkan dari jalan Allah, iblis. Lah kemudian keseterusannya setiap yang punya sifat membangkang dilabeli setan, iblis. Kerjaannya pokoknya berusaha sekuat tenaga jauhin dari jalan Allah, itulah yang disebut dengan setan. Setan itu bisa jadi minal jinnati, dari bangsa jin, juga bisa dari bangsa manusia. Kita akan diajarin untuk membaca qul a'udzu. Nah, ujung-ujungnya kan minal jinnati. Kita berlindung kepada Allah dari yang suka membisikkan sesuatu yang tidak baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu yang membisikkan hal yang tidak baik dalam diri kita. Kalau kita mau baik, kok ada yang melemahkan, ngalang-ngalangi, itu pertanda dia itu. Ibu mau berangkat ngaji, terus kemudian ketemu orang, mau kemana bu? Ngaji mulu, yang kemarin aja belum diamalin udah ngaji lagi. Lah konon katanya kalau setan dari bangsa jin dibacain ayat kursi kabur, tapi kalau dari bangsa manusia dibacain ayat kursi enggak mempan. Jangan ayatnya, kursinya. Jangan. Jadi setiap ada perilaku yang membangkang, menghasut kepada yang untuk mengajak yang tidak baik, itulah sifat-sifat dasar setan. Lah kalau teman-temannya yang tadi itu, yang intinya adalah perilaku yang tidak baik. Lah kemudian tadi sempat terputus teman setan itu, yang selanjutnya adalah al-qattatu. Qattat itu orang yang suka ngadu sono ngadu sini, akhirnya sono sama sini berantem. Adu orang. Ngadu orang. Si A dikomporin, si B dikomporin, akhirnya A sama B berantem cakar-cakaran, terus dia tepuk tangan, itu setan. Orang yang kebalikannya setan itu kalau bisa sono berantem, sini berantem, mendamaikan, tapi ini malah jadi kompor. Al-qattat. Kemudian yang selanjutnya syaribul khamr. Orang yang suka minum minuman yang memabukkan. Kalau dulu jenisnya hanya khamr, arak, sekarang jenisnya banyak. Bukan hanya banyak, banyak. Mulai dari kadang yang terselubung dicampur dengan permen macam-macam, kita hati-hati dengan anak-anak kita. Semakin tahun kayaknya kasus penyalahgunaan narkoba semakin banyak, dan itu menimpa semua kalangan, mau laki mau perempuan, tua muda, mau dari kalangan mana saja. Kena ada pejabat, kena artis yo, kena moga-moga ustadz nggak kena. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda kembali menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab dan sudah disebutkan beberapa saja yang tergolong teman-teman setan. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu teman-teman setan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Dalam keterangan riwayat itu ada 10 teman setan, orang yang menjadi temannya setan. Tadi udah disebutkan berapa, Bu? 3, 5. Yang pertama hakim yang tidak jujur, yang kedua orang yang sombong, ketiga orang yang bohong, yang keempat adu domba, kelima minuman manis keras, yang keenam sahibur riya, orang yang hobinya pamer. Lalu menunjukkan perbuatan baik kita apakah dilarang? Enggak. Kalau itu untuk memotivasi orang lain, untuk mensupport orang lain, enggak terlarang. Misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Silahkan berinfak dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita sirron, dalam keadaan rahasia, enggak ketahuan. Hamba Allah. Tapi kadang lanjutannya itu loh, blok J3 nomor 16. Enggak, maksudnya ketika kita bersedekah enggak ada yang tahu, itu yang terbaik. Tapi ada kalanya orang sedekah itu wa'alaniyah. Wa'alaniyah itu terang-terangan, memang disebutkan namanya, rinci jumlahnya berapa. Kalau itu nanti berpotensi akan timbul fitnah. Misalnya orang yang nyumbang untuk kegiatan acara, itu kan nanti ada laporan pertanggungjawaban. Maka harus jelas sumbangan dari A sekian, jumlahnya sekian. Kan bukan harus semuanya enggak. Boleh asal niatnya baik. Kemudian yang selanjutnya wa akalu malal yatim, orang yang mengambil merampas harta anak yatim. Ini hati-hati kita kadang yang jadi panitia santunan. Itu orang nyumbang peruntukannya untuk anak yatim. Terkadang malah biaya yang untuk operasional panitia lebih besar daripada yang dikasihkan ke anak. Lah untuk mensiasatinya bagaimana? Dananya dipisah. Memang ini untuk anak yatim, ini untuk operasional. Lah kalau semua jadi satu, orang nyumbang pokoknya niatnya ya untuk anak yatim. Dipisah. Kadang di masjid-masjid itu memang ada kotak khusus anak yatim, pembangunan, operasional dan lain-lain. Ini agar tidak tercampur haknya anak yatim yang kita ambil. Kemudian yang selanjutnya al-mutahawinu bis shalah, orang yang menyepelekan sholat. Ada azan entar, akhirnya subuh jam 8. Dikiraannya duha, ternyata kok pakai kunut. Ya kalau sesekali karena memang keadaan misalnya terlalu capek atau lain ya manusiawi, tapi kalau kebiasaan itu. Yang selanjutnya mani zakah, orang yang tidak mau membayar zakat. Dan yang terakhir yutilul amal, orang yang kepanjangan angen-angen. Enggak ada actionnya, cuman jikala, apabila, umpama, seumpama, misalnya. Ngitungin begitu mulu, enggak gerak-gerak. Ini termasuk teman-temannya setan. Moga-moga kita enggak masuk dalam golongan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disebutkan golongan yang tergolong teman-teman setan. Semoga kita tidak termasuk sebagai teman, apalagi bestie, apalagi soulmate-nya setan ya ibu-ibu ataupun pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا